Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di update aplikasi yang baru untuk RPS Generator untuk News RPS ini ada beberapa pembaharuan yang membuatnya lebih simple. Pertama, Bapak Ibu, di sini bisa dilihat persiapan sebelum mengisi. Sudah ada bahan kajian, daftar pusaka, dan sebaiknya ada silabus RPS lama supaya benar-benar dosen itu menyiapkan bahannya. Jangan hanya AI saja yang menyiapkan bahan kajian dan referensi. Kemudian di sini bisa dicek visi misi dan database kurikulum. Semua prodi ada semua di sini. PL, CPL-nya. Kemudian yang baru nanti finalisasi Bapak Ibu ada ekspor ke Sispo dan sama dengan Word dan cetak PDF. Baik, kita mulai contoh mata kuliah saya. Di sini sudah ada semua jenis mata kuliah Bapak Ibu. Saya cari contoh ini teknik publikasi ilmiah. Oke, mata kuliah ini. Oke, ini bisa diisi dulu. Contoh 3 SKS, pengembangnya Muhammad Haramain. Kelompok koordinatornya contoh Kadarudin, contoh dosen pengampu, contoh Iskandar Ersasi. Kemudian capaian pembelajaran sudah otomatis masuk Bapak Ibu, tidak perlu dipilih lagi. Oke, kemudian pilih C, deskripsi bahan kajian. Ini deskripsinya diklik aja supaya dibuatkan 140 kata terkait dengan deskripsi. Sebisa mungkin ada visi misi yang ada di sini. Kemudian skill abad 21, ada juga insersi panca cinta. Kira-kira jika kurikulum berbasis cinta itu dia kena di mana? Itu di sini hasilnya. Mata kuliah ini ada nggak? Oke, ada. Visi integrasi keilmuan, akulturasi budaya, nilai keislaman sudah masuk. Visi misi panca cinta, integritas, tanggung jawab moral sudah masuk ke. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada fitur baru upload file RPS. Bapak Ibu kalau mau mengambil data bahan kajian dan ini bisa di-upload dari sini. Tapi saya tidak menggunakan ini Bapak Ibu ya. Ini auto generate untuk membuat bahan kajian seperti ini Bapak Ibu akan dibuat, tapi saya lebih rekomendasikan Bapak Ibu menyiapkan bahan kajiannya sendiri ya. Oke, taruhlah ini yang dibuatkan sama AI, saya tidak mau pakai, saya mau pakai punya saya sendiri. Bapak Ibu lebih mengerti apa yang mau diajarkan ke mahasiswa, jadi lebih baik di sini di paste. Oke, ya sudah jadi ini Oke, ini tadi ya nomor-nomornya. Saya hapus dulu nomor-nomornya supaya ketika di-upload saya hapus ulang ya. Oke, di sini klik kanan paste dia Bapak Ibu. Kemudian di ini. Oke, sudah rapi. Ada 13 bahan kajian. Kemudian membuat CPMK Bapak Ibu tinggal diklik saja bagian D, CPMK, generate AI seperti ini. Ya, akan dibuat kurang lebih 4 sampai 5 CPMK. Saya sudah mengaturnya supaya sesuai masukannya teman-teman, supaya dia scaffolding, mampu menganalisis. Karena ini mahasiswa S2 jadinya agak lebih tinggi, C5, mengkonstruksi, mensintesis, C6, menciptakan. Juga nanti kita ini. Oke, sudah jadi Bapak Ibu ya. Oke, next ke rencana. Ini kita buat dia manual Bapak Ibu. Saya rekomendasikan manual saja karena supaya benar-benar mencerminkan kira-kira nanti berapa sih anunya itu. Bapak Ibu dosen lebih tahu lah yang berapa porsi ininya. Oke, untuk CPMK ini kayaknya di sini saya pakai 10, CPMK 5 di sini, kemudian ini di sini ada 5, ada 10 untuk UAS, ada 10 untuk UAS. Oke, 100.
Kalian partisipasi tidak usah. Oke, ini contoh dari saya. Kemudian pustaka Bapak Ibu, ada dua opsi, bisa AI di sini. Klik saja AI, akan mencarikan di Google Books, Google Scholar, dan repository. Dan saya juga rekomendasi kalau ada lebih bagus dari punya Bapak Ibu untuk dimunculkan aja. Oke, saya mau pakai buku saya sendiri karena saya punya buku. Akhirnya saya tambah manual aja di sini. Oh, dia ternyata satu-satu Bapak Ibu. Saya harus perbaiki yang ini. Jadi dia harus menulis satu persatu. Oke, next saya akan perbaiki ini supaya bagusnya. Berarti ketika di upload RPS lama itu akan lebih pas dia. Oke, kita asumsikan sudah. Perangkat keras sudah. Nah, di sini Bapak Ibu ada generate. Saya satukan dia sebelumnya 2 tahap menjadi 1 tahap. Jadi diklik ini, tolong sabar menunggu sekitar ya 1-2-3 menit lah, karena saya menyatukan proses itu menjadi 1 kali klik ya. Jadi sementara kalau kelihatan di sini Bapak Ibu tersimpan otomatis, ada berubah dia di sini, berarti dia setiap pertemuan menyimpan. Berarti setiap pertemuan itu berproses masuk dia. Jadi setiap 10 detik satu pertemuan. Nah, itu kelihatan dia perubahan-perubahan yang di sini tersimpan otomatis, muncul menyimpan. Nah, berarti sudah ada yang baru nih. Jadi sabar aja menunggu sampai selesai 16 pertemuan di sini Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, rekomendasi saya untuk menyusun RPS dengan aplikasi ini, tolong gunakan bahan kajian sendiri, daftar referensi yang sudah disiapkan sendiri. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih mau pakai PJBL, PBL gitu, karena di aplikasi ini bisa manual, bisa bisa memilih jenisnya, apakah inquiry, discovery, itu kan masing-masing Bapak Ibu lebih tahu kapan mau kuliah, kapan yang praktikumnya bisa dipilih. Sehingga jangan hanya di otomasi saja dengan AI, karena Bapak Ibu lebih mengerti konten perkuliahan yang akan diajarkan ke mahasiswa. Oke Bapak Ibu, nanti sebentar di ujung sambil kita tunggu ya hasilnya, kita akan upload hasil RPS ini ke Sispo supaya tidak repot satu persatu di input itu Excelnya. Saya sudah menemukan cara supaya tidak perlu capek menginput Excelnya satu persatu ya. Oke, sambil menunggu. Jadi Bapak Ibu sambil bisa memberikan masukan, kira-kira aplikasi ini apa yang perlu ditingkatkan kembali. Seperti temuan saya tadi itu, kayaknya daftar pustaka itu kalau bisa dia paste ya, pastenya langsung banyak supaya langsung bisa dirapikan, sama seperti aplikasi sebelumnya. Baik, oke, sip, sudah jadi Bapak Ibu, ada 16 pertemuan ya. Oke, so jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja ya, apakah mau pakai discovery, small group discussion, kemudian mau pakai CBL, case based learning, materi pembelajarannya bagaimana, kuliahnya bagaimana, ini penugasannya bagaimana, CPMK-nya bagaimana. Ini bisa CBL discovery. Ini Bapak Ibu bisa mengeditnya manual. Oke, kita anggap sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada lagi yang ini, berarti sudah cukup selesai. Oke, yang pertama Bapak Ibu, saya sarankan ekspor ke Sispo. Download dulu ini penting supaya kita pakai ekspor ke Sispo. Ini download ke Microsoft Word. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, kalau di Microsoft Word Bapak Ibu gunakan fitur layoutnya yang di sini ya.
orientasi landscape, marginnya narrow, supaya benar-benar hasilnya bagus. Oke, ini yang versi Word ya. Jadi Bapak Ibu, ini oke, nggak bersalaman. Saya simpan. Oke, saya simpan jadi docx. Bapak Ibu ingat ya, jangan webpage tapi simpan ke Word. Oke, ini yang dikirim filenya nanti ke prodi atau apa. Nah, kemudian ini bisa cetak PDF juga Bapak Ibu. Cetak PDF, saran saya mode setting background grafik ya, di sini hilangkan header and footer. Oke, simpan. Oke, RPS apa ya tadi, teknik titik-titik KPI. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Ya, sudah jadi. RPS nya bagus sekali. Saya suka model ininya. Oke, udah rapi, sudah ada mampu menganalisis C4, ini efektif, ada psikomotor, jadi sudah cukup ini membantu kita lah kira-kira ini kata kerjanya relevan kemana, bahan kajian, kemudian keras pendukung RPS sampai 16 pertemuan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya sebagai di akhir video ini ingin tadi sudah di export sispo ya, klik export sispo. Ini penting Bapak Ibu, di save aja ya. Ini penting untuk mengirimnya ke sispo kita. Mungkin kalau Bapak Ibu yang koordinator mata kuliah, contoh saya ini, saya sudah minta tadi, saya pinjam di Pak Ramli. Oke, pertama yang diisi itu kan pemetaan CPL dulu. Pemetaan CPL ini penting Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat tadi kan CPL-nya, pemetaan CPL ke CPMK ya. Mana tadi hasilnya, kita lihat CPMK. Jadi Bapak Ibu lihat di paling bawah D CPMK. Nah, ini di copy aja nih, Ctrl A, copy. Di sini CPMK paste. Ini CPMK 1. Oke, tambah. Oke, kemudian ini CPMK 2. Ini masih manual ya kalau di sispo. Kalau yang ini nanti yang bagian otomatis uploadnya itu untuk pertemuan mingguan ya. CPMK 3, kemudian tambah lagi CPMK, Ctrl A, copy, saya paste CPMK 4. Ini Ctrl copy, saya tambah sekarang CPMK 5. Oke, saya paste, kemudian saya simpan dulu. Kemudian bisa ada opsi di sini supaya distribusinya rata. Jadi Bapak Ibu, kok hilang ya? Berarti dia harus kosong dulu Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Tuh. CPMK 1. Selanjutnya CPMK 2. Ini sepertinya mudah-mudahan saya terima nanti mengupdate versi ini supaya kita benar-benar bisa mappingnya otomatis. Saya simpan coba. Oke, sudah berhasil disimpan ya. Oke, sekarang CPMK 3 ya.
tambah CPMK 3. Ingat kodenya disimpan di sini. Oke, sudah. Kemudian saya tambah lagi CPMK 4. Oke, kemudian saya tambah lagi CPMK 5. CPMK 5. Oke, sip. Kalau sudah dianggap ya simpan aja, simpan data. Oh, dia tidak tersimpan. Anda masih dapat melakukan penyelesaian CPMK sesuai dengan kebutuhan. Ini harus segera diperbaiki oleh Chef Bima ini agar membantu kita Bapak Ibu ya, karena sekali lagi rata ini jangan sampai salah ini, karena saya pengalaman langsung hilang. Jangan manual ya, rata Bapak Ibu, CPMK rata, pilih yang di sini supaya tidak hilang. Capek diinput seperti tadi punya saya. Nih diklik semua ini begini. Oke. Siapa tahu CPMK 5 nanti cuma CPL 3 apa gitu. Terserah Bapak Ibu ya. Ini bisa kok menyesuaikan. Oke, saya simpan. Nah, supaya beda prosentasenya 100%. Ini penting mappingnya ini. Ini harus pelan-pelan. Kemudian saya lanjut ke detail RPS Bapak Ibu. Di sini kan sudah penting ini tanggal penyusunan. Oke, anggap tanggal berapa Februari. Kemudian ini sudah ada tadi. Jadi enak sekali kalau di sini kan sudah ada filenya nih. Nah, tinggal di copy paste aja nih. Ctrl A, copy, deskripsi, paste. Kemudian tujuan mata kuliah itu adalah CPMK. Klik kanan, copy CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Ini saya juga bingung, maksudnya di sini tujuannya apa. Jadi saya menganggapnya kalau tujuan di sini CPMK-nya lah, capaian pembelajaran mata kuliah ya sama, karena daripada saya membuat tujuan baru, lebih baik saya menggunakan CPMK yang sudah saya buat. Materi adalah bahan kajian. Oke, kita copy bahan kajiannya. Lebih bagus kayaknya di copy di sini Bapak Ibu ya, yang di bagian oke, yang sudah jadi kayak gini, yang RPS-nya saya copy aja nih, copy, saya paste di materi pembelajaran. Nah, tinggal dirapikan aja nih Bapak Ibu ya. Dikasih nomor. Enggak. Oh, JavaScript. Paste as plain text. Oke, Ctrl A. Oh, belum muncul dia. Oke, pustaka utama. Copy, paste juga. Kemudian pustaka pendukung, copy juga, paste. Oke, kita anggap media perangkat keras sudah. Jangan lupa upload tadi file RPS yang sudah dibuat ya. Oke, RPS teknik publikasi biar bisa diedit kembali sama Bapak Ibu dosen yang lain. Oke, kita simpan ya. Ya Allah, kok bisa hilang? Kok bisa hilang? Tidak disimpan. Cam on. Copy. Sepertinya saya harus ini siswa mendengarkan, saya bingung mendengarkan ini supaya nanti diperbaiki bugnya. Jadi kalau bisa langsung dari tujuan mata kuliah copy aja CPMK. Oke. Kemudian pustaka utama copy aja, paste. Pustaka pendukung
Ini Bapak Ibu kalau nggak mau repot, saran saya ya bisa berkomunikasi dengan admin fakultas ya, supaya dia nanti apa GMF yang akan menguploadnya. Oh, dia selalu hilang ya. Setiap saya kecilkan dia akan hilang. Ini kekurangannya. Oke. Saya paham Bapak Ibu. Data saya langsung hilang ketika saya zoom in zoom out. Hati-hati Bapak Ibu, karena jangan sampai kita mengulang-ulang pekerjaan seperti saya ini. Jadi baiknya bikin besar aja layarnya supaya enak. Copy deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK nya copy, tujuan, paste. Oke, sudah ya, sudah, pendukung sudah. Oke, jangan lupa tanggalnya ya, tanggal, baru simpan ya, yakin. Oke, kalau sudah disimpan begini ya bisa sambil diedit. Oh, saya mau tambah, saya mau tambah filenya nih. Oke, ini dia tambah upload hasil bikin FPS nya tadi Bapak Ibu. Oke, ya, yakin. Sip, sudah. Sekarang rencana pembelajaran Bapak Ibu. Rencana pembelajaran ini yang saya bilang tadi. Jadi supaya mengingatkan kembali Bapak Ibu, tadi kita klik yang di sini export ke Syspo. Ini file ini yang akan kita di save. File ini yang kita gunakan. Nah, di sini pilih upload Excel di rencana pembelajaran, upload Excel. Nah, pilih filenya yang sudah di-download. Ini tadi ya. Save, baru upload. Nah, muncul dia. Sudah berapa pertemuan Bapak Ibu? Oke, 15 pertemuan. Ya, seharusnya 16 pertemuan nih. Ada yang salah ini. Oke, kita buka filenya dulu. Seharusnya 16 pertemuan. Kita buka filenya. Ada yang salah nih. Oke, kita lihat ini kan file yang di-download tadi. Oh, ada yang salah ini. Seharusnya ini diedit aja. Karena nanti di pertemuan ke-8 itu kan kita ada kita ada UTS. Jadi hilangkan tanda minus-minusnya ini. Ini saya masih bugnya ini, bugnya. Oke, sudah kalau begini simpan aja. Oke, ini kita lihat. Oh, ternyata ada CPMK 3 juga. Oke, di sini ada CPMK 3. Oke, berarti tinggal kita upload ulang Bapak Ibu. Upload Excel, choose file, cari tadi yang sudah diedit, upload. Oke, kita cek apakah sudah masuk 16 pertemuan. Yes, sudah masuk 16 pertemuan di Syspo, sehingga di Syspo sudah bisa kita cetak. Coba kita lihat rencana evaluasi. Ini bisa juga di save detail RPS, coba cetak gimana hasilnya. 2021 cetak. Nah, sudah jadi. Yes. Oke, 16 pertemuan. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu untuk aplikasi ini. Silahkan bisa digunakan pada link yang sudah saya buat. Kemudian disesuaikan. Tolong diberikan masukan-masukan Bapak Ibu kalau tidak ada namanya atau mungkin perlu diperbaiki apa. Silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menjapri saya untuk memberikan masukan-masukan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menyelesaikan RPS dan jangan lupa di-upload di Syspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.